Shalom dan selamat hari Sabat. Sabat ini adalah Sabat yang kelima kita tidak dapat berbakti bersama di gereja ini. Mari kita terus berdoa dan turut mengambil bahagian dalam memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini dengan tetap berada di rumah, termasuk pada pagi Sabat ini. Minggu ini kita dapat melihat kebanjiran kereta di jalan raya atas sebab yang saya sendiri tidak tahu mengapa. Apapun sebabnya itu, saya berharap agar kita bukan sebahagian dari mereka yang membanjiri jalan raya dan tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan yang sudah ataupun yang sedang berlangsung pada saat ini. Oke, mari kita langsung pergi kepada pelajaran kita untuk Sabat kali ini. Saya masih ingat pada satu pagi, sewaktu saya masih belajar di AIU dulu di Thailand, saya mendengar satu kesaksian yang begitu menyentuh hati saya. Kesaksian ini adalah mengenai seorang hamba Tuhan yang harus berulang-alik dari negara di mana beliau sedang bekerja ke negara asalnya. Beliau harus lakukan ini karena bapaknya pada waktu itu sedang sakit. Hamba Tuhan ini terpaksa membelanjakan uang yang banyak untuk membayar kos tambang beliau. Beliau juga harus mengorbankan masa yang begitu berharga semata-mata karena beliau ingin membantu bapaknya. Namun apa yang paling menyentuh hati saya pada waktu itu adalah apabila saya mendapat tahu bahwa hamba Tuhan ini bukan hanya sanggup mengorbankan uang ringgit dan masanya, tapi beliau sanggup juga untuk mendermakan buah pinggangnya yang satu kepada bapaknya. Pada saat saya mendengar betapa hamba Tuhan ini sudah berkorban sebegitu banyak sekali, air mata saya langsung mengalir di pipi. Firman Tuhan menuliskan satu kisah pengorbanan yang lebih besar lagi. Yohanes pasal 19 ayat 30 merekodkan detik-detik akhir Yesus sebelum dia mengembuskan nafasnya yang terakhir ketika dia sedang tergantung di kayu salib. Firman Tuhan katakan, setelah Yesus menerima air anggur masam itu, dia berkata, "Sudah selesai." Dia menundukkan kepala lalu menyerahkan rohnya. Apa yang saya mau katakan di sini adalah Tuhan demi menyelamatkan umat-umatnya sanggup menyerahkan Yesus untuk mati bagi menyelesaikan masalah dosa. Pada saat Yesus mati di kayu salib, masalah dosa berjaya diselesaikan. Sekarang ini kita semua sedang menghadapi masalah COVID-19. Masalah ini bukan hanya berkaitan dengan ancaman penyakit ataupun kesehatan saja, tapi juga berkaitan dengan masalah ekonomi. Ramai orang kehilangan pekerjaan, banyak perniagaan yang tidak dapat dijalankan, dan banyak hal dan perkara yang berlaku kesan daripada pandemik ini. Saudara dan saudari, kabar baiknya adalah jika Yesus pun Bapa sudah kirimkan untuk mati bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia, apalagi yang Tuhan tidak sanggup lakukan untuk membantu kita melalui masalah dalam hidup kita pada saat ini. Apalagi yang Tuhan tidak sanggup lakukan. Saudara dan saudari, Tuhan begitu mengasihi kita. Apalagi bukti yang kita perlukan untuk membuktikan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dan pada saat ini Dia sebenarnya sedang mengerjakan sesuatu untuk kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh itu jangan takut. Kita masih ada harapan untuk melalui musim-musim pandemik COVID-19 ini, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Terima kasih sudah menonton. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati.